perbincangan mengenai disparitas itu biasanya melekat pada disparitas pembangunan dan disparitas pendapatannya. Tapi saya sebagai Ketua Umum Partai Bangsa Konstitusi belum lama ini terlintas dalam pikiran saya adanya disparitas kriminalitas ya. Di kesenjangan kriminal. Tentu ini menunjuk dua kutub yang senjang ya. Kalau disparitas pendapatan itu kesenjangan pendapatan, ya. Kalau kesenjangan kriminalitas itu ya kesenjangan kriminal. Dimana kita mulai saja dengan pernyataan dua tokoh penting di Indonesia saat ini. Yang satu adalah Mahfud MD, Menko Polhukam, sekaligus sebagai cawapres berpasangan dengan Ganjar, yang menyebut bahwa mafia tambang itu kurang lebih kalau dikalkulasi itu nilainya tidak kurang dari 5.000 triliun, karena Mahfud pernah mengatakan bahwa seandainya mafia tambang bisa diatasi, maka sebenarnya setiap kepala penduduk Indonesia itu bisa memperoleh 20 juta per bulan tanpa kerja. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah pernyataan dari Kepala PPATK, Pusat Pelaporan Analisis dan Analisis Keuangan, di mana Ivan Yustia Pandana ya. Ivan Yustian Pandana ini pernah ini bisa ditelusuri di jejak-jejak digital. Pernyataan Ivan ini saya kira bisa dengan mudah ditemukan karena juga belum lama, bahwa ada disinyalir itu aliran dana ilegal ke aktivitas Pilpres 2000, bukan Pilpres ya, Pemilu 2024 itu ditengarai mengalir ke sekian banyak orang dan bahkan ada yang mengalir ke partai. Ya, ini anggap saja bahwa dua pernyataan tokoh penting di Indonesia tersebut bukan hoax, itu kebenaran yang meskipun masih harus dibuktikan, tetapi itu kita anggap sementara ini sebagai satu kebenaran. Nah, kembali pada disparitas kejahatan. Yang paling rendah derajatnya adalah kejahatan yang itu muncul karena faktor kebutuhan atau desakan ekonomi. Beberapa episode yang lalu saya pernah menyinggung tentang karya pelawak legendaris, pelawak Mataram, almarhum Basio, yang hingga saat ini masih sering saya nikmati. Itu episode maling kontrang kantring itu kira-kira gambaran kriminal atau dorongan kejahatan itu digambarkan dengan sangat bagus oleh almarhum Basio. Itu pada level yang paling rendah, yaitu memang karena desakan kebutuhan, dan itu juga didukung oleh fakta bahwa statistik kita masih mencatat kurang lebih 26 juta rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini kira-kira kalau perilaku kriminal itu kurang lebih ya yang seperti digambarkan oleh almarhum Basio tersebut. Ya, ini merepotkan tapi
merepotkan di barangkali aparat kepolisian di apa namanya level polsek dan sebagainya. Nah, di ujung yang lain yaitu kejahatan yang skalanya extraordinary, ya sebagaimana disinggung oleh Mahfud MD bahwa kejahatan yang dilakukan oleh mafia tambang ini sampai saat ini saya sebagai masyarakat tidak betul-betul tidak paham kenapa negara dalam hal ini tidak seolah-olah tidak mampu berhadapan dengan mafia. Dan instrumen kekuasaan itu begitu lengkap untuk, dan memang harus lebih berkuasa dibanding dengan para mafia ya. Tapi faktanya bahkan sampai detik ini belum ada kabar tentang apa yang pernah diungkapkan oleh Mahfud MD, atau saya barangkali yang tidak tahu, belum tahu. Tapi minimal itu belum ada kabar. Nah, kalau tadi di level yang paling rendah kejahatan itu ya mengganggu masyarakat, kemudian merepotkan aparat penegak hukum di level yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, kalau kejahatan yang extraordinary ini itu kerusakannya tidak hanya mengganggu masyarakat sekitar, tetapi skupnya bahkan sampai ke negara. Jadi kalau kejahatan level bawah itu dorongannya adalah kebutuhan, kejahatan yang dilakukan oleh para mafia ini sifatnya lebih didorong oleh keserakahan ya, sehingga menjadi ada benang merah antara yang dikemukakan oleh Ivan Yustri ya, kepala PP Atika tersebut ya. Dari situ bisa diduga bahwa kejahatan yang diperoleh para mafia tambang ini pengalokasiannya juga kurang lebih satu untuk mengamankan tindak kejahatannya, dua boleh jadi untuk melakukan kejahatan berikutnya, yang ketiga, nah ini yang paling berbahaya adalah untuk mempengaruhi jalannya proses bernegara. Pemilu ini kan salah satu momen untuk memulai proses kehidupan bernegara. Ini kalau ada aliran dana dari mafia yang itu jelas pasti bertentangan dengan konstitusi, maka bahaya itu tidak hanya skalanya tidak hanya sosial dalam arti sempit, tapi itu menyangkut seluruh hajat hidup orang banyak. Karena tambang sendiri kalau kita kaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang seharusnya dikuasai negara kok dikuasai mafia, ini sudah jelas. Kalau para pendiri bangsa tahu hal ini pasti akan sangat marah. Nah, saya sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa mengingatkan kepada semua kandidat yang sekarang sedang sibuk berkontestasi
dalam pemilu 2024, jadikan ini sebagai PR bersama untuk segera diselesaikan. Nanti siapapun yang terpilih itu semua pihak harap mendesak presiden dan wakil presiden terpilih untuk secara konsekuen melaksanakan apa yang diamanatkan di pasal 33. Salam konstitusi.